warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMP kelas Rahmat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan terutama ibadah puasa kita dari awal kita berpuasa sampai pada akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita saat ini berada di hari-hari pekan terakhir bulan Ramadan. Ada sebuah keistimewaan. Bahkan saking istimewanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita untuk mengikat ikat pinggang kita lebih erat, semata-mata agar kita lebih giat lagi dalam menjalankan ibadah-ibadah, khususnya ibadah pada bulan Ramadan. Apa istimewanya hari-hari di pekan terakhir bulan Ramadan tersebut? Benar, di hari-hari itulah turun sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam tersebut kita mengenalnya dengan Lailatul Qadar. Maka tema yang akan Ustadz sampaikan pada tausiah singkat kesempatan kali ini adalah tentang Lailatul Qadar. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, berbicara Lailatul Qadar, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Setelah kita mengetahuinya, yang kedua yang harus kita pahami adalah bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar tersebut. Mengawali bahasan kita pada kesempatan kali ini, kita bahas mulai dari sisi dasar hukumnya dulu. Membahas Lailatul Qadar, maka akan merujuk pada sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar ayat 1-5, yang insya Allah semua kita sudah menghafal surat ini, bahkan insya Allah kita sudah sering membacanya dalam salat-salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Anak-anakku semuanya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ketika kita sudah berkata Lailatul Qadar, tidak perlu lagi diberi kata malam di awalnya. Cukup dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Jelas, ketika kita merujuk dalam kaidah bahasa Arab, Lailatul Qadri itu sendiri dimaknai dengan malam Al-Qadar, maka tidak perlu lagi diberi kata malam di sebelumnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lihat ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Kemuliaan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Subhanallah. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas ini, kita kaji dari sisi bahasanya dulu. Kata khairun min ini memiliki makna lebih mulia dari 1000 bulan, atau bisa jadi lebih dari 1000 bulan, bisa jadi 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, terserah Allah. Artinya apa? Inilah keistimewaannya, saking mulianya. Bahkan ketika dinilai siapapun yang melakukan ibadah pada malam itu, maka nilainya akan lebih mulia dari 1000 bulan atau lebih. Orang yang sholat pada malam itu, maka kemuliaan baginya, kemuliaan itu lebih dari 1000 bulan atau lebih. Barang siapa yang membaca Al-Quran pada malam itu, maka kemuliaan baginya melebihi dari 1000 bulan atau lebih.
Jika kita sudah melihat kemuliaan-kemuliaan yang sungguh luar biasa ini, maka akan sangat rugi bagi kita untuk melewatkannya. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Poin penting berikutnya pada ayat lanjutannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat yang amat banyak dan ruh yang lain dari malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan dengan izin Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kata tanazzalu ini menurut pendapat para ulama dari kata tanazzala ya tanazzalu bila dikaji dalam bahasa Arab yang artinya menurunkan. Nah, saking banyaknya malaikat yang turun pada saat itu, kata tanazzala ini dihilangkan tak di awalnya menjadi tanazzalu. Ini menunjukkan betapa banyak malaikat yang turun pada saat itu. Berikutnya, tidak sekedar banyaknya malaikat, namun juga malaikat Jibril. Perlu kita ketahui anak-anakku semuanya, bahwa malaikat Jibril ini tugasnya kita tahu bahwa malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tugas malaikat Jibril itu terhenti setelah Rasulullah SAW wafat. Namun saking istimewanya malam itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun beserta malaikat yang lain yang sangat banyak tadi dengan izin Allah untuk menyelesaikan segala urusan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Masya Allah, inilah kemuliaan-kemuliaan yang ada di Lailatul Qadar. Bahkan seorang ulama, Ibnu Katsir, saking banyaknya beliau menafsirkan hingga tadafu. Tadafu ini berdesakan, sehingga ketika malaikat yang begitu banyak turun ke dunia dengan banyaknya hingga berdesakan, maka kondisi dunia pada saat itu damai, hening, bahkan terasa lain dengan hari-hari sebelumnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui apa itu Lailatul Qadar, lalu bagaimana segala keistimewaan-keistimewaan yang ada di Lailatul Qadar dan kapan kita bisa meraihnya, masihkah di dalam diri kita mau menyia-nyiakan kesempatan itu, yang mungkin kesempatan itu tidak akan bisa kita terima tuh di kemudian hari, karena Allah akan menghendaki kemuliaan-kemuliaan itu bagi semua hambanya yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah mulai hari ini, di hari-hari, di pekan terakhir ini, kita tingkatkan segala ibadah-ibadah kita. Kita berbanyak zikir kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita jaga lisan kita, lebih taat pada kita, dan semoga dari sekian ibadah yang kita lakukan diridhai oleh Allah, dan semoga Ramadan kali ini kita akan mendapatkan predikat yang menjadi tujuan utama daripada puasa tersebut, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya semoga kita berada pada orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Mungkin sedikit tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustadz Amin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.